warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Robbal 'Alamin. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Intan yang akan menceritakan etika makan dan minum. Namun, sebelum mendengar Ibu bercerita, lebih baik kita mengucap bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, anak-anak tahu tidak apa saja etika makan dan minum itu? Sebelumnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Etika makan dan minum itu adalah tata cara yang dilakukan sebelum dan sudah makan, ketika makan dan minum, dan setelah makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah. Seperti mencuci tangan sebelum makan, kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum menggunakan tangan kanan, serta masih banyak lagi etika makan dan minum itu. Dari etika yang sudah Ibu jelaskan tadi, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menceritakan tentang etika makan dan minum. Nah, anak-anak penasaran tidak? Yuk simak cerita Ibu kali ini. Apa kabar teman-teman? Kali ini, Angga dan Anggi akan memberitahukan etika makan dan minum. Sebelum makan, biasakan mencuci kedua tangan dengan sabun untuk membunuh kuman dan bakteri. Angga dan Anggi membantu ibu menyiapkan hidangan lezat di meja makan. Ayah meminta Angga untuk memimpin doa. Sesudah berdoa, mereka mulai makan bersama. Sebaiknya kita makan dengan duduk, karena makan sambil berdiri atau berjalan-jalan hanya pantas dilakukan oleh binatang. Makan dan minum sambil berdiri hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar terpaksa dan tidak ada tempat duduk sama sekali. Gunakan selalu tangan kanan untuk mengambil dan menyantap makanan. Tidak pantas makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri hanya boleh dilakukan jika betul-betul terpaksa. Misalnya, karena tangan kanan sakit, cacat, atau memang tidak memiliki tangan kanan. Ambillah makanan atau minuman secukupnya. Jangan berlebihan, jika masih kurang boleh menambah lagi. Setiap kita mengambil makan atau minum harus dihabiskan, jangan ada sisa. Kalau makanan terbuang dalam agama Islam disebut mubazir. Janganlah makan dengan terburu-buru, agar makanan yang kita kunyah benar-benar lumat untuk ditelan. Jangan banyak bicara saat kita makan. Usahakan ketika mengunyah makanan, mulut tidak berbunyi cap-cap-cap. Itu tidak sopan dan memalukan kalau didengar oleh orang lain. Jika sedang makan bersama di satu meja, ambillah makanan yang terdekat. Jangan menjulurkan tangan untuk menjangkau hidangan yang berada di hadapan orang lain. Jika merasa hendak bersin, batuk atau akan kentut, segeralah pergi meninggalkan ruangan, karena akan mengganggu kenikmatan makan orang lain. Janganlah mencela apalagi protes bila kita tidak menyukai makanan itu. Kasihan ibu yang telah bersusah payah memasak. Jika tidak suka, makanlah sedikit saja. Jangan mencela dan membuang makanan karena dapat menyakiti perasaan orang yang memberi makanan. Sebaliknya, kalau kita menyukai, makanlah dengan lahap namun tidak rakus. Kalau ada makanan jatuh ke lantai dan masih bersih, pungutlah segera. Jangan membiasakan makan sambil bermain atau tiduran karena tidak baik untuk pencernaan. Ketika hendak minum, gunakanlah gelas atau cangkir. Tidak sopan jika minum langsung dari botol atau borong. Hati-hati, jangan jajan sembarangan. Belilah makanan yang sehat, bersih, dan belum basi. Makanan yang kotor menyebabkan kita sakit perut. Hindari makanan dan minuman yang mengandung zat pengawet dan pewarna karena berbahaya bagi tubuh kita. Hindari pula makanan dan minuman yang haram serta mengandung alkohol. Sehabis makan dan minum, jangan lupa kembali berdoa mengucap syukur. Sampai jumpa. Wah, sangat menarik ya cerita kali ini. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita dapat menerapkan etika makan dan minum di kehidupan sehari-hari.
Etika tersebut antara lain mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, berdoa dan sesudah makan atau minum, makan dan minum dengan duduk, menggunakan tangan kanan ketika makan atau minum, mengambil makanan atau minuman secukupnya, menghabiskan makanan atau minuman ketika mengunyah makanan, mulut tidak boleh berbunyi cap cap cap, serta tidak boleh rakus dalam memakan makanan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian cerita dari Ibu, sampai bertemu di seri cerita selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Ibu dengan seksama. Semoga dari cerita yang telah Ibu bawakan menambah pengetahuan dan memberikan manfaat untuk anak-anak semua. Terakhir pesan dari Ibu Intan, anak-anak senantiasa menggunakan etika makan dan minum setiap hari ya. Ibu Intan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.